كما قلت موصل حبيب عبد الله بن علي الحداد وصل سيدنا النبوي الجبل البنتاني ووصول مغفور وصل عبد الله اللطيف الجرداني وصل شحاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وصل محمد نويل بن عمر الجبل الحسن وصل مغفور وصل عبد الله بن مطلقاء جليس وصل حبيب بن محمد سقوي وصل مغفورهم وصل الله هد من تعليم المهدي أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار معلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dhalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga nanti apabila sampai umur kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya. Dikatakan di dalam kitab Burdatus Syarif, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dia adalah kekasih Allah, manusia yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh alam semesta, yaitu wujud Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat kepada beliau haruslah tetap kita laksanakan agar mendapatkan kelak syafaat atau pertolongan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini termasuk bentuk daripada cinta, sayang, perhatiannya kita dengan agama ini, dan mudah-mudahan nanti kelak akan diberikan syafaat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita melaksanakan daripada rutinan majelis di hari Rabu malam Kamis, membahas tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Sebelum kita kembali ke dalam pembahasan
yang kemarin belum tuntung atau belum selesai, yaitu pembahasan daripada hamdalah. Tentu ada beberapa yang perlu kita sampaikan karena ini kita kembali atau perdana kembali untuk melaksanakan daripada majelis taklim. Salah satu ulama yang bernama Syekh bin Rajab Al-Hambali, beliau memberikan surah, gambaran, bukti, indikasi, tanda-tanda bahwasanya amal ibadah manusia itu kalau diterima bagaimana sih tanda-tandanya itu. Contoh, saya sodakoh, saya kalau sodakoh bentuk Allah menerima sodakoh saya itu seperti apa Ustaz? Saya sholat, bentuk sholat saya ini diterima oleh Allah itu tanda-tandanya apa? Apakah setelah sholat harus ada batok hitam di kepala? Ya enggak. Apakah harus setelah sholat kemudian muka bercahaya? Ya mungkin jadi. Tapi Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan wejangan, memberikan tanda-tanda yang signifikan, yang ini kalau dalam nalar manusia pasti diterima. Saya melakukan amal ibadah ini, kemudian bentuk amal ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, ini Syekh Rajab Al-Hambali memberikan arahannya, memberikan gambaran seperti ini. Beliau mengatakan, nah, termasuk juga kita setelah bulan Ramadan ini mau tahu, mau melihat bahwasanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, lihat setelahnya. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, idza taqabbala amala 'abdin, apabila Allah itu menerima amal ibadah seseorang. Ini tanda-tandanya. Apabila seseorang itu beramal ibadah apapun, bulan Ramadan, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, majelis taklimnya, kemudian sholawatnya, istighfarnya, tasbihnya, segala macam itu. Kemudian selepas dari bulan Ramadan adanya majelis taklim kembali, ada ibu-ibu pengajian baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk dan lain sebagainya. Nah, ini dari mana tolak ukurnya diterima oleh Allah itu, tolak ukurnya di mana? Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, idza taqabbala amala 'abdin, kalau Allah itu sudah menerima amal ibadah seseorang, waffaqallahu li'amali shalih ba'dahu, maka dilihat setelah beramal itu ada enggak keinginan kembali untuk melakukan hal seperti itu. Kalau ada, nah ini berarti tanda-tanda. Sedekah 10.000, rasa 10.000 ini kurang. Besok sedekah walaupun beda masjid, sedekah 10.000 lagi. Dia enak, beramal itu enak. Enggak ada, bahasa kita itu terpaksa, enggak ada. Sholat pun seperti itu, sholat sudah selesai, ya Allah kok nikmat rasa sholat ini, kepengen datang waktu sholat zuhur sudah selesai, sholat asar kepengen cepat datangnya. Kenapa? Pengen ngerjakan. Bulan Ramadan sudah usai, sholat taraweh nggak ada lagi, tapi bisa baca Quran. Baca Qurannya tetap dilaksanakan di bulan Ramadan, malah lebih nikmat rasanya setelah bulan Ramadan. Nah, ini tanda-tanda ini. Setelah beramal ada taufik pertolongan Allah untuk beramal lagi. Nah, itu tanda-tanda orang diterima oleh Allah amal ibadahnya. Lah, kok bisa? Nah, ini diberikan gambaran, contoh realita kehidupan. Begini, contoh realitanya, nggih. Ibu sering bikinkan kopi untuk bapak? Sering. Yang senang kopi dibikinkan kopi. Kalau yang senang iwak karing dibikinkan iwak karing. Bikin pija ya. Bikin apalah terserah lah, makanan kah, minuman. Ya, karena ibu sering masak, ibu sering bikin sesuatu untuk bapak. Contohnya begini, ibu bikin kopi, wah kopinya ini dibikin enak pokoknya, dengan racikan bumbu yang luar biasa, dengan senyuman, ya, dengan kesabaran, dengan gula yang pas lah pokoknya. Enak nih, nggak pernah dibikin sama ibu dalam kehidupan kecuali sekali ini dah. Kemudian disuguhkan sama suami.
Kakanda, ini saya bikinkan kopi. Ini kopi spesial, nggak pernah saya bikin seumur hidup kecuali ini. Dipersilakan dicoba. Dicoba sama sang suami. Nyaman nih, mantap. Kira-kira lah. Kalau sudah enak, mantap, nyaman, pengen lagi lah kira-kira bapaknya. Pengen besok bikinkan lagi ya seperti ini. Enak. Kenapa nggak dari dulu bikin yang kayak ini? Yo, enak loh bikinanmu niki. Akhirnya apa? Bikin lagi. Besok lebih enak, bikinkan lagi. Besok enak, bikinkan lagi. Itu tanda-tanda. Amal membuat kopi yang pertama itu diterima oleh seseorang ketika dia meminta lagi. Sama penjual tukang gorengan, nasi goreng, segala macam lah. Ada klien beli, Pak beli nasi gorengnya. Berapa Pak? 15.000. Yang biasa aja. Oh ya, beli di nasi goreng sana. Oh, datang ke rumah enak. Baliklah nandayan. Balik enggak kira-kira? Balik, sudah harganya murah, nyaman rasanya, maka kembali lagi nanti besok. Itu berarti dia senang dengan buatan tukang nasi goreng tadi. Bukti Allah pun senang dengan seorang hamba atau perbuatan amal ibadah itu diterima oleh Allah kalau sudah mengamalkan satu ibadah, kemudian akan diberikan taufik lagi untuk beramal seperti itu. Walaupun mungkin beda jumlahnya, mungkin beda tempatnya, tapi ada dorongan. Di bulan Ramadan ngaji, di bulan Ramadan i'tikaf, di bulan Ramadan sholat tarawih. Nggak ada sholat tarawih, tapi setelah bulan Ramadan asa keganangan, apa bahasa orang Banjar tuh keganangan tuh, kangen dengan bulan Ramadan. Akhirnya di malam hari biasanya tadarusan, baca sendiri dia, entah di masjid atau di rumah sendiri. Nah, berbeda kalau orang amal ibadahnya nggak diterima. Contoh seperti ini, ada ibu bikin kopi asal-asalan. Wis enggak enak wis biarin, yang penting tak siapna kopi. Punya ibu tadi. Pak nih kopi Pak. Oh nggih, makasih, diminum. Kata bapak tadi. Ibu bilang, "Gimana? Enak?" Enak. Mantap. Tapi bapaknya nggak ngomong. Nanti besok bikinkan lagi ya. Nanti besok karena ini enak nih, besok bikinkan lagi. Nggak ngomong gitu dia. Terpaksa ngomongnya enak, tapi nggak ngomong saya besok kepengen lagi itu, bikinkan ya. Nggak ngomong gitu. Kurang lebih muamalahnya Allah dengan seorang hamba seperti itu. Lagi sodako 10.000, kata Allah, enak nggak sodako? Enak ya Allah, besok nanti sodako lagi, kata Allah gitu. Enak sholat? Enak ya Allah, besok tak kasih panjang umur, sholat lagi ya, sholat. Nah ini dikasih tanda-tanda, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis taklim seperti ini tanda-tanda amal ibadah kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada intinya seperti ini. Kalau pian hendak tahu amal ibadah kita ini diterima oleh Allah, maka dilihat setelahnya. Kalau beramal ibadah lagi, maka itu tanda-tanda, indikasi. Jadi bagaimana caranya? Ya terus. Kalau bisa sudah ibadah ini diberikan taufik untuk ibadah itu lagi, tingkatkan ibadah tadi. Hadir majelis taklim asa malas-malasan, paksa. Akhirnya nanti lambat laun keenaan. Wajah orang Kuta itu nyanyat, kenyamanan. Itu intinya dari paksaan dulu. Orang pun seperti itu. Anak kecil ini, dia dipaksa untuk abah mamanya belajar. Itu dari awal, dari kecil nggak ada keinginan dia. Pak saya mau sekolah, Pak saya mau ini, Pak saya itu. Enggak, orang tua yang memaksakan. Supaya apa? Dia terpaksa untuk jadi pintar daripada rela untuk bodoh. Ahsan, bagus. Ketimbang, ampun maaf, sukarela masuk neraka tapi enggan untuk masuk surga dengan terpaksa. Nah, maka dari itu ya, kalau kita mungkin ibadahnya kurang cangkal, paksa ibadah itu supaya nanti ujung-ujungnya terbiasa. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Agama kita ini mengajarkan agar saling bantu membantu di dalam
di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dan agama kita ini juga mengajarkan jangan saling membantu, jangan ada bantu membantu dalam apa? Alal itsmi wal udwan, dalam perbuatan jelek, perbuatan yang maksiat, dan juga saling berkelahi, jangan. Nah, ini saya ingin kembalikan lagi fitrah majelis taklim. Apa sih sebenarnya visi misi atau tujuan utama majelis taklim? Ini perlu kita sampaikan juga karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa majelis yang sudah keluar dari koridor atau visi misi asli majelis itu banyak. Dan ini kita akan kembalikan lagi agar kita nggak salah tujuan. Apa sih hadirnya panjenengan, kemudian hadirnya kita di majelis taklim, duduk bersama, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Tujuannya datang untuk apa, pulangnya nanti untuk apa? Ini yang perlu dirombak, ini yang perlu disampaikan, ini yang perlu diarahkan. Apa sih tujuan utama dalam majelis taklim itu? Kadang ampun maaf, setelah majelis taklim justru yang didapat bukan apa yang diinginkan dalam majelis, bukan. Keluar komplotan, nanti ketemu majelis yang lain bilang enggak bagus majelis itu, bagus majelis kita. Kenapa majelis kita besar? Masjid kita ber-AC, ustadznya ustadz kondang, ustadznya ustadz bagus, yang di sana ada ustadz kampung. Nah, udwan. Sekarang justru tujuan majelis taklim itu bukan merangkul jamaah atau mengikat silaturahim, justru untuk lomba-lombaan bagus-bagusan majelis. Ampun maaf, ada. Justru ampun maaf, ustadznya nggak ikut campur, yang jamaahnya berkelakuan. Oh, saya majelis taklim ini, majelis taklim sana, kada bagus. Kenapa? Di situ hadrohan, kemudian kena ada bedangdut-dangdutan sedikit. Di sini loh khusyuk, nggak ada hadrohan, pengajian selalu nangis, selalu meneteskan air mata. Di sana nggak khusyuk. Padahal inti majelis taklim itu apa? Yang mau diinginkan majelis taklim itu apa sebenarnya? Nah, ini yang kita akan bahas. Kita juga dulu dapat pesan dari guru, sebutkan ini, sampaikan majelis taklim ini apa tujuannya supaya nggak salah. Nanti ujung-ujungnya setelah sudah selesai majelis ditanya sama orang, apa kajian yang di dalam masjid tadi, Bu? Duh, enggak tahu, saya ngantuk, tanya aja yang lain sudah. Aduh. Tahu apa majelis tadi, Pak? Inti majelis tadi, ya pokoknya ngajak orang baik lah, sisanya kulo niki yo, paham gak paham yang penting hadir lah ngono. Intinya hadir ngono. Ya, intinya hadir. Dapat nggak pahala ganjaran atau keberkahan? Dapat. Tapi inti majelis dapat nggak manfaat atau visi misi utama majelis dapat nggak? Lah ini yang jadi pertanyaan kita ini. Apakah kita justru ampun maaf hadir majelis taklim hanya mengisi waktu luang yang nggak ada sama sekali waktu di luar? Di luar nggak ada teman, akhirnya ke sini supaya apa? Dapat teman. Di luar nggak ada kerjaan, akhirnya ke masjid supaya apa? Ada kerjaan. Di luar nggak ada sama sekali yang bisa menghibur. Di masjid ada teman, ada sahabat, bisa ngobrol, bisa berbincang, bisa mengisi waktu. Ini maka dari itu kembalikan ke fitrah majelis taklim itu. Apa fitrah majelis atau visi misi majelis taklim? Maka dibeberkan atau dijelaskan fungsi majelis taklim itu ada 3. Nah, yang bawa buku dipersilakan dicatat, yang ada rekaman silakan direkam. Yang mungkin nggak bawa HP, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, ya direkam di otaknya. Nanti sampai rumah disalin di laptop. Kalau nggak ada laptop salin di TV, nggak apa, sudah salin ke anak-anak panjenengan. Ini disebutkan fungsi atau inti dari majelis taklim itu ada 3. Kalau lepas dari 3 ini, maka ada yang salah dalam majelis taklim tersebut. Maka perlu perlombaan. Perlu perlombaan, bukan yang ngaji atau yang hadir, tapi diperbaiki niat dalam majelis taklim. 3 yang diinginkan dalam majelis taklim. Yang pertama, wujudul ilmi, keinginan atau adanya ilmu yang bisa diambil dalam majelis taklim tersebut.
Kalau bahasa intelektualnya namanya edukasi. Edukasi, ilmu. Ini intinya yang biasanya kita tahu. Apa ada majelis taklim itu untuk apa? Ya untuk dapat ilmu agama, Ustaz. Untuk dapat ilmu biar bisa dekat kepada Tuhan. Biar dapat ilmu agar bisa mengetahui sesuatu yang belum kita tahu. Nah kan intinya itu. Yang pertama mungkin di benak kita yang kita ketahui ya ilmu, pasti ilmu. Maka dari pertama adanya majelis taklim itu pun sudah nyata dalam judulnya, majelis taklim, tempat duduk taklim, belajar mengajar. Yang mana di situ pasti disebutkan ilmu, entah itu ilmu agama yang berhubungan dengan tasawuf, tauhid, akhlak, adab dan lain-lain sebagainya, atau nanti berupa teori kehidupan seperti nanti adanya filsafat, pembahasan tentang mengenai tauhid, tasawuf dan lain-lain sebagainya. Lah ini ada di ranah majelis taklim. Dan tentu haruskah majelis taklim itu selalu dalam ranah keagamaan? Sebenarnya harus. Karena ini judulnya majelis taklim. Bukan expo atau bukan bahasanya itu roha. Seperti yang di luar-luar sana seperti adanya bazar-bazar seperti itu. Ini bukan, karena ini ranahnya keagamaan, dilaksanakan di majelis taklim, dilaksanakan di masjid, dilaksanakan di langgar, dilaksanakan di musola. Maka harus sinkron, pembahasannya harus sejajar, harus sama. Lingkupnya keagamaan, maka yang harus dibahas keagamaan. Politik masuk nggak dalam siasah umur ya, atau siasah dalam pembahasan ilmu tata negara, itu pun bisa jadi masuk kalau pembahasannya betul atau pembahasannya memang pembahasan itu, seperti bagaimana mencari umurul mukminin, orang yang adil dalam memerintah, milih daripada ketua masjid. Nanti itu masuknya ke politik. Apakah perlu dibahas di dalam masjid? Perlu, kalau memang diperlukan. Tapi kalau nggak perlu, ya nggak perlu dibahas. Nanti jatuhnya apa? Ta'assub, fanatik buta. Saya senang nomor ini, Zat. Akhirnya yang dipilih itu. Saya nggak suka. Ayo kita sama-sama demo misal. Jatuhnya nanti provokasi. Nanti jatuhnya keluar jadi membenci, bukan merahmati. Maka tujuan pertama dari majelis taklim itu menumbuhkan adanya ilmu agama. Nanti kalau sudah dapat ilmu, di situ nanti ada yang kedua visi misinya. Ilmu dapat, wujudul irsyad mana? Pengaplikasian jalan untuk melaksanakan ilmu tadi, yaitu amal. Ilmu amal. Majelis taklim itu yang pertama ilmu yang diperoleh. Sudah dapat ilmunya, cara wudhu benar, cara sholat benar, cara membayar zakat benar. Nah ini diaplikasikannya di mana? Dilaksanakannya di mana? Kapan ini ilmu bisa kita sampaikan? Nah ini yang kedua, visi misi majelis taklim, wujudul irsyad atau wujudil amal, adanya petunjuk, pengaplikasian, atau kalau mau dimasukkan dalam bahasa intelektual ini dinamakan dengan pembinaan, arahan. Pak tahu cara wudhu? Yo tahu saya cara wudhu. Gimana cara mengamalkannya kalau misal ada orang datang mau tahu cara wudhu, atau orang datang sama panjenengan mau tahu cara wudhu, bagaimana penyampaian panjenengan? Yo saya bilang gimana cara wudhu? Ya gini, salah misal gitu. Kan nanti akan ada arahan bagaimana caranya untuk menyampaikan ilmu tersebut biar diterima oleh masyarakat. Bukan hanya tahu ilmu tapi menyalahkan. Nah, ini berabe jadinya. Ada orang wudhu misal, kita lihat wudhunya, ini kayak nggak pernah saya lihat wudhu ini. Karena nggak tahu cara bagaimana menyampaikan ilmu tadi, lagi wudhu dia ditepok pundaknya. Pok! Nang di kon tahu wudhu kayak ini? Dari mana tahu wudhu kayak gini nih? Loh, saya pernah belajar. Yo salah ngene. Misal. Kalau nggak ada
orang sholat rukuknya mungkin kurang tunduk, kita lihat di sebelah ruku dijuung mana ya, ditoyor samping belakang, suruh lurus misal. Ilmu tahu, pengaplikasiannya atau pembinaannya bagaimana agar ilmu tadi diterima enak gitu loh. Jadi kalau ketika sudah majelis taklim tahu ilmunya, menyampaikannya minimal dengan cara lembut dan nyaman. Kadang ampun maaf kalau kita lihat siklus Indonesia ini, kita siklus aja lah, gang ini nih, siklus apa aja orang tuh, pedesaan kita atau perkampungan kita. Rata-rata orang itu lebih enak diajak dengan kekerasan atau dengan kelembutan kira-kira? Lembut. Anda kisahnya orang-orang yang keras tuh orang sebagian aja, tapi rata-rata keinginan orang itu diajak dengan lembut. Apalagi kalau sudah syebe, orang yang memiliki umur yang tua. Nggak mungkin anak muda itu nyuruh, "Pak, sholat Pak, wes tuwe mau mati" misalnya. Mungkin, ya kan kasar bahasanya seperti itu. Jadi bagaimana ilmu sudah ada, pembinaan cara untuk menyampaikan atau mengamalkan ilmu tadi. Nah, adanya di majelis taklim. Maka dari itu ada yang namanya tanya jawab nantinya kalau nggak paham. Kalaupun nanti agak menggerambeang atau mungkin sebagian daripada jamaah sungkan untuk bertanya, kan ada waktu di setelah majelis. Kita nggak selalu melulu harus mendengarkan, enggak, kita juga harus mengetahui apa solusi dari pengajian itu harus tahu. Bukan nanti datang majelis hadir mendengarkan kemudian dihafal kemudian pulang nanti lupa. Justru ampun maaf orang kalau nanya itu lebih nyeket. Tahu satu permasalahan, wudu itu seperti ini ya Ustadz, saya wudu selama ini seperti ini, bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Nah hukumnya seperti itu boleh saja ini. Dia akan lebih nyeket. Kenapa? Itu pertanyaan yang dulu dia belum sempat tanyakan kepada ustadz yang lain. Akhirnya lebih mendalam dia hal itu. Justru ada yang dengarkan majelis taklim awal akhir fokus dia. Pas sudah pulang nanti ditanya lupa. Kenapa? Saking fokusnya akhirnya melamun. Sudah melamun keingatan hutang belum dibayar. Sampai rumah kredit panci belum lunas, berkelahi pulang lawan rentenir ya nak. Maka dari itu nih majelis ini pertama wujudul ilmi, menginginkan adanya ilmu di dalamnya, ilmu agama pastinya, karena lingkupnya lingkup majelis, lingkupnya masjid, lingkupnya musola dan langgar. Kemudian yang kedua al-amal wal irsyad, cara mengamalkan dan juga memberi petunjuk kepada yang lain. Jadi kalau sudah tahu ilmu, minimal jangan sombong dengan ilmu tadi. Kalau sudah tahu ilmunya, paling tidak cara menegurnya pun ada caranya. Makanya ada salah satu kitab yang namanya kitab Da'watut Tammah karangan Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, itu diceritakan, diberikan gambaran, diberikan cara bagaimana negor orang yang salah, bagaimana negor orang yang keliru, bagaimana cara menegur orang yang baik dan santun, itu ada semuanya dengan catatan kita tahu ilmu dulu. Kalau ilmunya nggak tahu tapi ngandani wong kan iki engko jadine salahnya fatal lagi. Jalan celana pendek, kaos kutangan, naik motor lagi, nggur. Ono uang nyekel pacul, apa pacul iku mau, cangkul, wes waktu naik asar, entar gini. Hei Pak, kon gak ono Tuhan dah, kon iki. Apa? Wes jam sakmene mau sholat asar gak sholat asar, sholat tuh. Dia nyuruh sholat tapi sampai rumah guring. Sampai rumah tidur, yang nyuruh nggak sholat. Ayo sholat Pak, terus kayak nggak ono Tuhan tapi sampai rumah capek taap ngeletak deh turu, yang nyuruh nggak sholat. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, ada ilmu harus tahu, tapi cara mengamalkan dan juga memberi petunjuk pun juga harus tepat. Gak semua harus dengan kasar dan juga dengan lembut. Harus ada sikonnya, situasi kondisi. Ada beberapa orang tuh perlu keras karena orangnya keras.
Dikandani nggak masuk-masuk Ustaz. Dibilangi nggak ngikut-ngikut. Cara lembut sudah dirangkul sudah, tapi dia ngelak. Bagaimana? Hadirkan ustadz yang keras. Kalau wong iku lembut, kadang kita diinjek-injek, kadang gitu. Ayo Pak, monggo sholat. Halah sholat kayak so alim aja kon iki. Ya suci, ya sholat to dhewe kono. Engko besok diajak lagi. Ayo Pak, kita ngaji Pak. Ngaji konae enggak bener ngaji. Ngaji yo kono. Kok lama-lama kalau lembut diinjak-injak. Hadirkan ustadz yang keras. Kalau perlu hadirkan yang memang tubuhnya lebih gede dari dia. Datang, loh, Kak ngaji Pak. Oh, ngaji. Kali, biar otaknya ini masuk kan loh. Yang selalu yang lembut aja nggak diterima, apalagi yang keras sekalian gitu. Nah ini dakwatut tammah, ajakan yang sempurna sesuai kondisi. Jadi nggak seharusnya lembut terus, dirangkul, nggak gelem. Yo lama-lama pukul lo nggak apa-apa. Asal jangan sampai babak belur rek. Sakno anak wong ya. Nah, maka dari itu ini yang pertama yang diinginkan dalam majelis taklim, pertama ilmu. Ilmunya sudah dapat, ilmunya sudah faham, ilmunya sudah mafhum, sudah diketahui. Yang kedua, diamalkan nih kapan? Minimal kalau sudah kita tahu ilmunya, amalkannya itu jangan jauh-jauh. Fi ahlihi, di keluarga sendiri. Karena di keluarga ini paling, tanyakanlah ibu-ibu sama bapak-bapak ini yang pengalaman sudah punya keluarga, yang dulu kita ampun maaf pernah mucil, kita pernah nakal, akhirnya ada waktu tobat, betul? Umur 20, 30 masih tatoan, masih tindian ya, masih rokokan, masih jagongan, masih main. Akhirnya umur 30 tahun misal jatuh motor, kepengen ditabrak truk misal. Wah, ya Allah, kaget, untung gak mati hari ini. Besoknya tobat. Masuk masjid, wes sudah jadi muadzin, sudah jadi imam sholat. Anak kan taunya kita dulu kan preman. Nggih. Anak nih, anak, keluarga, istri bahkan kan taunya kita dulu laap. Oh, masalah agama nggak pernah masuk ini bapak ini. Tapi akhirnya tobat ya. Tobat masuk masjid, yang dulu cuman celanaan pendekan, keluar rokokan, yang nggak tahu auratnya segala macam. Akhirnya ditegur oleh Allah, akhirnya ada di hidayah masuk kepada dia. Sudah dapat ilmu, hadir majelis taklim. Cara menyampaikan dengan keluarga yang dulu tahu masa lalu kita itu berat. Nggak semua nerima. Kenapa? Lo kon dulu itu kayak apa kelakuan ngono loh. Yo tiba-tiba tobat baru 2 tahun langsung ngandani kita orang kan gak salah taiki. Ya maka dari itu, nah sudah tahu ilmu, cara mempraktekkan atau mengamalkannya itu bagaimana. Nah hadir majelis taklim. Yang tobat-tobat nih ayo ke sini sudah. Ingat umur 40, 50, 50. Yes. Lansia sudah mulai tua. Kalau seperti ini terus ya diajak kelahi juga kalah misal. Ya minimal ada ilmu yang disampaikan atau ilmu yang dipendam agar nanti bisa jadi amal jariah di alam kubur nanti. Ya ini sudah saatnya. Nah, ilmu, irsyad, amal ini yang diperuntukkan dalam majelis taklim. Cara menyampaikan itu bagaimana? Yang berat tadi yang kita sebutkan. Kalau sudah tahu ilmunya jangan jauh-jauh ke keluarga dulu. Minimal, nah kenapa? Kadang keluarga itu lebih angel, lebih apa bahasanya kendel, dek kandane, ya angel, dek kandane wong iki angel. Wis bahasane Ustaz, bahasane antum iku campur aduk antum iki. Iya Pak, sitik-sitik lah. Iki akeh wong Jawa jadi ya di bahasa Jawa juga. Lah ini biasanya sulit untuk keluarga sendiri itu menerima kita sebagai wasilah atau perantara kebaikan itu susah. Kenapa? Ya tahu masa lalu. Minimal dari masa lalu yang lampau itu, yang mucil segala macam, itu jadi pengalaman, dibiarkan atau diberikan berita kepada mereka. Dulu saya pernah nakal lah ya. Kenapa sekarang saya tobat? Saya sudah tahu bagaimana cara menuju Tuhan. Kamu ya masih bau kencur, misal anak. Ya masih belum ada pengalaman hidup, hati-hati loh ya. Abah ini kalau misal enggak diberikan oleh Allah ujian tabrakan, enggak bakal tobat. Alhamdulillah sekarang tobat. Kamu jangan tunggu tabrakan baru tobat.
Ya kalau bapak alhamdulillah tabrakan mau pecah kepala untung meleset masih untung. Kalau kamu tabrakan tidak dikasih Allah kehidupan kayak apa jadinya? Nah, kan bisa dikerasi sedikit. Kadang ya kalau lemah lembut juga nggak diterima ya keras itu tadi. Maka dari itu kalau sudah tahu ilmunya praktekkan. Praktekkan itu di lingkup yang sedikit, lingkup yang kecil. Ahlihi di keluarga kita masing-masing. Okay. Di keluarga kita masing-masing. Nah kalau sudah di keluarga, sudah bagus, sudah baik, sudah mulai tertata lah. Atau minimal kita dulu, ampun maaf ini tahadduts bin nikmah juga, supaya panjenengan juga tahu. Semua ustadz, kiai, habaib itu semuanya enggak terlahir langsung alim tuh, enggak terlahir seperti itu. Semuanya kita nih, kullukum arin, semua telanjang. Ampun maaf, semua telanjang ini maksudnya apa? Keluar dari rahim ibu tuh enggak sama sekali bawa halayan tuh enggak bawa kitab, enggak bawa kopi, kopi, enggak nggawa pakaian, kosongan kita dulu itu. Bagaimana Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, lambat laun karena adanya waktu atau faktor usia yang Allah berikan. Nah ini jadi pengalaman hidayah Allah itu. Maka dari itu ini hidayah yang diberikan kepada kita, enggak semua didapatkan oleh orang yang di situ, orang lain. Justru hidayah yang kita punya ini kadang juga kita harus ceritakan supaya orang tuh terenyuh hatinya. Yang saya sampaikan juga ilmu itu jangan jauh-jauh ke keluarga sendiri. Kita dulu punya keluarga pun laap luar biasa, capek. Ya abah yang masih pakaian minim, kadang pusat kelihatan, udel kelihatan. Lah lambat laun karena sungkan dengan anak yang sudah mendapatkan predikat yang kata orang itu ustadz atau orang yang punya ilmu, lambat laun nggak usah diceramahi, dia pun akan nggak enak dengan keadaannya itu, karena saya punya anak seperti ini, masa saya kelakuan seperti ini, kan ada seperti itu. Saya punya keluarga ini kok saya kelakuan seperti ini, minimal saya nggak jatuhkan harga diri keluarga saya lah seperti itu. Kalau yang sadar seperti itu bagus, tapi ada yang nggak sadar-sadar. Kita sudah pakai surban seperti ini ya, dia keluar compang-camping, keluar kadang ya keteknya bolong, ya kurang bahan lah kata orang itu, masih pacaran dan lain-lain sebagainya. Ini ujian sangat besar ini. Kita yang nyampaikan di hadapan orang, jangan pacaran bu ya, anaknya dijaga ini segala macam. Lah kita nanti punya keluarga mungkin keluarga yang dekat atau keluarga yang jauh ada kelakuan seperti itu. Ini tugas kita juga. Sempat saya pak, ini saya sendiri karena kita diajarkan sama kita punya guru, dakwah itu jangan jauh-jauh dulu ke keluarga dulu. Abah anak, saya punya abah itu dulu pernah mau disambit saya pak. Ngomongnya saya mungkin agak kasar karena belum tahu dakwah tu tammah itu tadi dengan cara mengajak yang benar. Abah saya perokok berat. Mungkin di sini ada yang perokok, jangan tersinggung. Nah ini dulu saya bilang sama abah. Tapi kalau panjenengan bisa berhenti ya alhamdulillah ala kulli hal. Ini abah ini di luar wis maghrib ini. Tahu maghrib panjenengannya? Maghrib itu waktu-waktunya setan keluar tuh maghrib ba'dal maghribain, 2 maghrib isya tengah-tengahnya itu rokokan ini. Saya bilang, saya mondok sudah 5 tahun, Pak. Deloken Pak, kula niki mau ke masjid ndelok bapak rokokan di depan ini. Wis ndak jadi ke masjid sih. Kenapa ndak ke masjid? Ya ke masjid tuh katanya. Oh, yo hayak kita orang malu. Anaknya kelanggar kok bapaknya jagongan di depan itu kayak apa? Enggak jadi des. Masuk ke dalam tak kandani lagi karena kesel. Tak kandani lagi. Pak, delok anak iki. Wis anak kayak ngene yo baik no to. Kelakuane segala macem. Wis ndak usah ngandani aku. Iku ngono kan biasanya. Abah itu lebih keras dari anak karena anak ini ya apa sih anak itu Pak? Anak itu kan alat kita, barang kita kan anak ini. Dalam ilmu agama itu kan anak ini kan ya anggapannya ya barang untuk kita. Karena ini nanti jadinya dalam siklus keagamaan itu ini aset kita ini. Adakah aset memperbaiki pemilik itu ada kira-kira? Enggak mungkin toh. Jadi agak keras-kerasan kotok-kotokan itu ono bien. Tapi sekarang alhamdulillah sejalan seiringnya waktu ada di dalam beberapa kitab bagaimana cara untuk mengajak orang yang lebih
tua dari kita atau lebih anum dari kita agar mereka bisa menerima hal tersebut. Nah, tujuan majelis taklim pertama ilmu, kemudian manfaat daripada beramal dan irsyad, mengajarkan kepada orang lain. Lah ini yang diinginkan dalam majelis taklim. Jangan sampai lepas. Setelah majelis taklim bukan ilmu yang didapat, nggak ada sama sekali amal, justru membangga-banggakan masjidnya, misal membangga-banggakan ustadznya yang mengisi, atau membangga-banggakan jamaah yang hadir, karena orang-orang yang hadir orang-orang yang ampun maaf mungkin konglomerat, orang-orang yang high class, ya sodakoh enggak level lah 2.000, minimal 200.000 misal, sampai di luar disombong-sombongkan. Itulah, ini bukan tujuan dari majelis taklim, justru ini yang menjatuhkan majelis taklim. Maka dari itu hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, wujudus silah, adanya wujud silaturahim di dalamnya. Apa itu? Habis? Belum habis. 2 jam lagi lah. Biar lanjut seorang. Nah, ini wujudus silah, keinginan menyambung tali silaturahim. Bukan nanti jatuhnya berkelompok-kelompokan. Kadang ada itu berapa majelis, bukan majelis di sini. Saya lihat majelis ini kompak luar biasa. Shallu ala Muhammad. Nah kan sholawat aja kompak. Ada sebagian majelis itu, dia hadir majelis taklim, dia kepengennya komploan situ. Kenapa? Kalau di situ enak bicaranya, ada dinding, aman berpanderan biasanya. Ada yang sebelah sana enaknya apa? Nyender, senderan. Nanti lama-lama ngantuk aku, turu. Turu. Ada sebagian ibu-ibu geng sini yang biasanya setelah disampaikan ilmu, aku nggak pernah belajar ini, ayo nyari kesalahan. Atau ada kelompok sana yang cuman kalem saja, diam tidur, kadang diam bersin, kadang diam aja. Kadang kelompok-kelompok itu ada di majelis taklim, ada. Saya nggak mau temenan sama itu apa, nagras misal, nagras penjenengan, sembarangan orangnya, ya mau komplotan ini. Akhirnya sampai keluar bukan silaturahim yang diinginkan, apa perbedaan yang ada dalam majelis. Keluar delok konco yang ada di dalam masjid, beda ini sama saya ini. Salamannya gini, sehat. Pas sudah pisah, opo sih orang iki, ndak demen aku. Majelis taklim mau jago, majelis taklim ngomong-ngomongan kayak apa gini. Kan pada intinya sebenarnya silah itu, nah keinginan kita untuk menyambung tali silaturahim, bukan adanya perpecahan perkelahian dalam majelis, bukan. Banyak di luar sana justru ampun maaf oknum lah ya, oknum. Bukan semuanya oknum. Ada sebagian itu mencah belah umat. Hadir dia, dicarinya orang-orang yang mungkin malas majelis taklim. Ada sebagian awal 10 menit masih bisa menerima, sudah 15 menit mulai bosan, didatangi sama dia. Apa ini penyajian ini? Orang melantur aja ustadznya ini. Ya iya. Cari dia komplotan-komplotan yang mana menerima 15 menit, yang tidak menerima itu dicari komplotan. Nah, keluar dari majelis taklim, ya apa itu? Bepander sembarangan segala macam. Ada. Majelis ini bukan, majelis ini suci. Majelis ini luar biasa. Maka dari itu ini inti majelis taklim, jangan sampai kita pinggirkan. 3 keinginan majelis taklim ini jangan sampai lepas dari kita. Kalau 3 ini nggak ada, berarti kurang manfaat atau kurang bermanfaat ya majelis taklim tersebut, karena nggak sesuai dengan visi misi majelis. Maka dari itu 3 ini harus kita perbaiki, dan ini pertama kali perdana kita majelis taklim kembali. Jangan sampai niat atau visi misi ini berubah, karena nanti akan jatuhnya ke dalam keberkahan kehidupan. Maka dari itu mudah-mudahan hadir kita di sini mendatangkan keberkahan dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini juga menjadi wasilah perantara Allah menerima segala perbuatan kita, amal ibadah kita diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup pada intinya. Majelis taklim ini kita membahas 2 tadi, yaitu amal ibadah yang diterima, ya kan? Amal ibadah yang diterima itu bagaimana tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, visi misi majelis taklim. Jangan sampai lupa, jangan sampai diselewengkan. Yang mungkin nggak paham dengan apa yang dibahas bisa kembali ditonton di fanspage Facebooknya Masjid Baitul Maghfirah.
Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.